Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah datang pada malam hari ini. Walaupun kita harus melewati hujan, melewati banjir, tetapi Tuhan sudah bawa kita berada dalam rumah Tuhan. Kita harus tetap bergumul supaya jangan kemudian kedatangan kita menjadi sia-sia, tapi biar kedatangan kita boleh menjadi kedatangan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Pada malam hari ini sebelum saya melanjutkan penyampaian firman Allah, saya ingin berterima kasih nomor satu kepada Tuhan yang sudah menuntun kami dalam perjalanan. Tetapi juga saya mengucap syukur buat semua sidang jemaat yang sudah membawa kami dalam doa, di mana kami boleh merasakan ada kekuatan yang tidak kelihatan. Seperti ada tangan yang tidak kelihatan, ada kekuatan yang tidak kelihatan itu menopang kami dalam saat-saat kami tidak berdaya, dalam saat-saat kami mengalami kesulitan. Sebagaimana saat istri saya menyaksikan ada banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami alami, tetapi Tuhan sudah menolong dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain, dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Dan saya kemudian setelah merenungkan bahwa dalam hari-hari terakhir ini, saya kemudian disadari bahwa Tuhan sebenarnya membawa kami seperti bangsa Israel saat akan masuk ke tanah Kanaan, di mana Tuhan katakan kepada Yosua bahwa mereka akan melewati jalan-jalan yang baru. Mereka akan berjalan pada jalan yang baru yang tidak pernah mereka lalui sebelumnya. Dan kemudian saya merenungkan bahwa memang dalam pelayanan-pelayanan keluar saya berada di tempat-tempat yang baru. Saya menghadapi, saya bertemu dengan orang-orang yang baru, khususnya pada kebaktian minggu yang lalu ini. Saya berada di tanah Papua, khususnya di Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian pergi ke Kendari. Itu tempat-tempat yang tidak pernah saya injak sebelumnya. Dan saya menemui ada orang-orang yang tidak pernah saya temui sebelumnya. Dan Tuhan membawa saya. Untuk apa? Untuk seperti Tuhan membuka jalan-jalan itu yang sebelumnya saya tidak pernah membayangkan. Dan jujur saya merasakan siapa saya untuk melayani kebaktian-kebaktian itu. Tetapi asal kita boleh seperti orang Israel, Tuhan katakan, kuduskan dirimu hari ini, supaya besok kita akan melihat keajaiban, besok kita akan mengalami keajaiban. Dan kita memandang tabut itu, untuk tabut itu menuntun kita, membawa kita dari satu tempat perhentian kepada tempat perhentian yang lain, untuk satu saat masuk ke tanah Kanaan. Biar hari-hari ini kita boleh mengalami, walaupun dalam banyak penderitaan, walaupun dalam banyak kesulitan, tetapi seperti kita berada pada tempat perhentian, ada damai sejahtera kita rasakan. Dan semoga itulah yang akan kita alami dalam pelayanan-pelayanan kita dalam hari-hari ini. Ada banyak pelayanan saya, ada banyak kali sempat berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kita harus mengalami ini? Kenapa? Ya. Tetapi kemudian Tuhan menyadarkan saya bahwa itu sebenarnya tidak ada yang tidak baik, ya. Semua rencana Tuhan itu baik adanya. Walaupun sempat kita mengatakan, kenapa ini harus terjadi, kenapa harus saya menemui pengalaman-pengalaman ini. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Roma bahwa Tuhan itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita sekalian. Walaupun pada awalnya kita mengalami, Tuhan ada banyak kesulitan, Tuhan ada banyak tantangan, Tuhan mengalami suasana yang tidak baik, tetapi kemudian kita nanti akan mengerti bahwa semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti demikian, amin. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biarlah ini yang harus menjadi pandangan kita. Tabut itu Dia yang akan menuntun kita. Walaupun ada banyak kesulitan, seperti orang Israel, mereka kemudian seperti bertanya-tanya mau dibawa kemana. Tetapi yakin kalau tabut itu yang menuntun, walaupun ada sungai Yordan di depan, walaupun ada kota Yeriko di depan, maka tabut itu akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan untuk mengalami perhentian bersama dengan Tuhan. Tanah perjanjian akan bukan hanya sekedar janji, angan-angan,
tapi karena perjanjian akan menjadi kenyataan buat kita sekalian. Amin. Saya tidak tahu tanah perjanjian untuk kita di hari-hari ini, untuk waktu yang singkat, waktu yang dekat, untuk term yang pendek ini, tetapi kita akan mengalami, kita akan masuk kota Yerusalem baru. Itu yang Tuhan membawa kita dalam hari-hari ini. Dari satu pengalaman kita akan lihat Tuhan ke sana akan kita dibawanya, ya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, asal kita boleh memandang tabut, kita akan dibawa ke kota Yerusalem baru. Biar hari-hari ini kita merindukan ini, ya. Nah, malam hari ini saya akan lanjutkan pemberitaan firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Pada ayat yang ke Injil Matius pasal 24, ayat yang ke-21 dan 22, hari Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, tetapi malam hari ini saya akan menyampaikan dalam titik berat yang lain, ya. Ayatnya sama, tetapi penekanan pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita malam hari ini, ya. Di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Kitab Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 21 dan ayat 22, ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, Ya. dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, Akan tetapi demi orang-orang pilihannya, teruskan, waktu itu akan dipersingkat. waktu itu akan dipersingkat. Ya, terima kasih. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa akan datang suatu masa yang sukar, di mana masa itu begitu sukar, seandainya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Bahkan termasuk murid-murid Tuhan sendiri pun, yang dipilih oleh Tuhan, yang dididik oleh Tuhan sendiri, mereka pun tidak akan selamat. Sedemikian dahsyatnya. Oleh sebab itu ayat mengatakan, karena orang-orang pilihan itu, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan itu, demi orang-orang pilihan itu, maka waktu itu dipersingkat, ya. Nah, saya akan menekankan bagaimana pembelaan Tuhan untuk orang-orang pilihan. Tuhan menyingkatkan waktu itu atau hari-hari itu merupakan upaya Tuhan membela orang-orang pilihannya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan mempersingkat waktu itu merupakan upaya Tuhan menjaga, membela orang-orang pilihannya, supaya orang-orang pilihannya tidak gugur, tidak binasa, tetapi semua mereka boleh diselamatkan. Dan itulah yang harus kita mengerti dalam hari-hari ini, bahwa Tuhan itu selalu dalam segala sesuatu. Jangan pernah kita berpikir, kenapa Tuhan engkau jahat untuk aku? Kenapa kalau engkau baik, engkau izinkan aku mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami masalah-masalah sedemikian hebat, di mana saya sendiri tidak mampu untuk menanggungnya itu. Tapi perhatikan, Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan demikian. Sebab Tuhan melakukan segala daya upaya demi kepentingan, demi untuk membela orang-orang pilihannya. Dan siapa orang pilihannya itu? Itulah kita sekalian. Kita ada di tempat ini merupakan orang-orang pilihan Allah. Seperti demikian, amin. Haleluya. Nah, malam hari ini, sebagaimana kebaktian hari yang lalu saya sampaikan, siapa mereka orang-orang pilihan itu? Yaitu orang-orang yang mengalami dibenarkan oleh Allah, orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, bahkan orang-orang yang disempurnakan oleh Allah. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, dikuduskan dan disempurnakan. Dalam tabernakel itu seperti pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus, ya. Ada begitu banyak
Saya tidak tahu berapa hektar, ribuan, jutaan hektar dari padang gurun Sinai, padang gurun di mana mereka berjalan berputar-putar 40 tahun. Tetapi Tuhan hanya menentukan satu bidang tanah, 50 hasta kali 100 hasta. Itulah menjadi pilihan Tuhan, itu adalah miliknya Tuhan. Dan untuk itu Tuhan akan membela mati-matian. Dan semoga inilah yang kita alami dalam hidup kita ini. Apapun latar belakang kehidupan kita, tidak peduli, bukan masalah. Tetapi bagaimana kita mau merespon, bagaimana Tuhan memilih kita dan membela kita dalam setiap keadaan kita. So bisa mengerti demikian, amin? Nah, saya akan mulaikan siapa mereka dan dipilih dan dibela untuk apa, dari apa. Ya, nomor 1 dalam kitab Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8, kitab suratan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8, ayat yang ke-28. Saya akan membawa saudara dalam pengalaman pertama. Kita akan mengalami dipilih oleh Allah untuk dibela oleh Allah, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ya. Ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah bukan untuk mendatangkan kecelakaan untuk kita, walaupun seolah-olah kita mengalami kecelakaan. Rencana Allah bukan untuk mendatangkan kebinasaan untuk kita, walaupun seolah-olah kita mengalami pengalaman-pengalaman menyakitkan. Ya. Saya berada di pedalaman Papua, saya seperti terisolir. Dan waktu saya ada di tempat yang ada wifi, saya bisa melihat sedikit ada berita mengenai pembunuhan anak-anak sekolah di Pakistan, ya. Di mana ada seorang anak yang dia terlambat bangun karena wakernya itu seperti tidak membangunkan dia. Dia menyesal kenapa tidak bisa sekolah pada hari itu. Ternyata hari itu terjadi pembantaian massal, seluruh satu sekolah dibantai habis, ya. Dan dia kemudian menyadari, oh ini kenapa dia sampai kemudian seolah-olah dia mengalami ketinggalan pelajaran, seolah-olah tidak bisa sekolah. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan dia. Saya juga tidak tahu apa yang kita alami sekarang hari-hari ini. Ada pengalaman-pengalaman yang kita seperti mengatakan, kenapa Tuhan Engkau izinkan aku mengalami demikian. Sebenarnya Tuhan sedang punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan mau membela kita, ya. Ayat mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Entah kita mengatakan, oh luar biasa Tuhan baik, atau kita mengatakan, Tuhan kenapa Engkau izinkan itu. Tapi ayat mengatakan semuanya itu untuk mendatangkan apa, saudara? Kebaikan. Ini harus kita pegang. Dalam semua pengalaman itu, ayat mengatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ayat 29, perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya, supaya ia, anaknya itu, ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus, dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, ya, mereka itu juga dibenarkannya. Nah, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat yang ke-32 langsung, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Perhatikan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, ya, bersama-sama dengan Dia? Ya, ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini orang-orang pilihan yang demi mereka waktu itu dipersingkat. Ini upaya Tuhan untuk membela orang-orang pilihan. Dan ayat mengatakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, Ya. yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Siapakah? Terima kasih, ya. Jadi kita lihat di sini Tuhan itu mau membela kehidupan kita. Walaupun notabene hidup kita ini bukan berasal dari kehidupan yang baik. Ya. Hidup kita ini dengan latar belakang yang kelam. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan sudah menentukan sejak semula bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dimuliakan. Oh, haleluya. Apakah itu bukan sesuatu yang ajaib? Bukan sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri? Ini harus kita mengerti, ya. Apapun keadaan kita, sehitam kelam apapun latar belakang kita, kalau kita ada malam hari di tempat ini, itu suatu rencana Tuhan untuk membuat kita ini, yang boleh dunia itu kita ini bukan apa-apa. Bahkan maafkan, kita mungkin seperti kotoran, kita mungkin seperti sampah saja. Tapi justru Tuhan pilih kita untuk kita dimuliakan oleh Tuhan pada akhirnya. Ini, ya. Nah, kita lihat di situ ayat mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi kita lihat ini, orang-orang pilihan itu orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Nah, perhatikan, pada saat mereka dibenarkan oleh Allah, tetapi bukan berarti mereka langsung tidak ada masalah, ya. Alkitab mengatakan ada orang-orang yang menggugat mereka, ada orang-orang yang mendakwa mereka. Dan ini kita harus mengerti untuk kemudian tidak membuat kita lemah. Oh, ternyata Tuhan ada banyak yang tahu masa laluku, sehingga kita malu kepada Tuhan, malu kepada sesama. Ya, tetapi ayat mengatakan kalau Tuhan sudah membela kita, Tuhan sudah memilih kita, maka apapun kata orang, apapun kata pendakwa, maka Tuhan itu akan membungkam mereka. Tuhan tetap akan membela kita. Sebenarnya demikian, amin. Nah, saya akan sampaikan khususnya kita akan dibela dari dakwaan-dakwaan apa. Nomor satu, kalau kita benar-benar mengerti bahwa kita sudah dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dan pembelaan Tuhan bukan tanpa harga. Perhatikan, ini penting, bukan tanpa harga. Ayat 30 dikatakan, Ia itu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Anaknya sendiri itu anak tunggalnya, Yesus Kristus, yang hari-hari ini kita peringati hari kelahirannya. Maka mengatakan Allah itu tidak menyayangkan anaknya demi kita. Seolah-olah Allah lebih mengasihi kita, orang yang tidak layak untuk dikasihi. Dia memberikan anak yang paling dikasihi demi kita ini kemudian boleh mengalami diangkat oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, ya. Ini harus kita mengerti, ya. Kita harus mengerti. Kalau kita mengerti ini, itu yang membuat kita kemudian tidak menyia-nyiakan karya Tuhan, upaya Tuhan untuk membela kita. Upaya Tuhan sebagai kita ini dianggapnya sebagai orang-orang pilihan. Kalau orang dunia memilih tentu sesuatu yang baik, tapi justru Tuhan memilih kita, memperlihatkan kekayaan, kemurahannya. Orang-orang yang tidak layak dipilih, orang-orang yang tidak layak dikasihi, justru orang-orang itu dipilih dan dikasihinya, ya. Nah, apa dakwaan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang demikian? Nomor satu, Alkitab mengatakan akan menghadapi dakwaan iblis. Ini nomor satu. Setiap orang-orang yang pernah berbuat dosa dan dipilih oleh Allah, dia tidak pernah akan luput ini, ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, kitab Wahyu pasal 12, seperti iblis itu menggugat, ya Allah. Pada saat Tuhan Yesus dijamah oleh oleh seorang perempuan berdosa, itu mata orang Farisi, mata ahli Taurat itu melihat dia. Orang ini kalau dia nabi, benar-benar nabi, masa tidak tahu orang macam apa yang menjamah dia? Nah, perempuan berdosa ini digugat oleh orang-orang yang menjadi kaki tangan iblis untuk mendakwa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia didakwa.
Tuhan akan selalu membela dia. Tuhan sudah membela perempuan yang terkenal berdosa itu, Tuhan juga akan membela siapapun kita, apapun jenis dosa kita yang pernah kita lakukan, ya. Sebab di dalam kitab Wahyu pasal 12, tolong baca kitab Wahyu pasal 12, Wahyu 12. Oleh sebab itu kita harus menghargai ini, korbannya, anaknya sendiri itu diberikan untuk kita. Anaknya sendiri itu diberikan untuk kita. Oleh sebab itu kita harus menghargai itu. Itulah yang membuat kita ini layak untuk dipilih, ya, walaupun pada awalnya tidak layak sama sekali. Mungkin iblis menertawakan Tuhan mungkin, ya. Ayat yang ke-11, atau ayat yang ke-10 lebih dulu. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, ya, dan pemerintahan Allah kita, ya, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Perhatikan, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, ya, yang mendakwa mereka siang dan malam. Ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, sehingga dia relakan anaknya yang tunggal demi membela, demi mencomot. Ini pilihan itu artinya dari yang banyak diambil satu mau dipisahkan. Ini pilihan, Sa. Dari sekian banyak, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan mungkin, Tuhan ambil satu itu. Luar biasa ini, ya. Ayat mengatakan mereka ini, ya, didakwa siang malam di hadapan Allah oleh pendakwa itu, iblis. Ayat yang ke-11, tetapi dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Orang-orang pilihan ini, ya. Dulu orang pilihan itu orang Israel, bukan karena kebaikan. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Musa katakan, bukan karena engkau banyak sehingga hatiku memilih engkau, bukan, tapi karena kemurahan Tuhan, ya. Ayat yang ke-11 lagi. Dan mereka mengalahkan dia, ya, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, ya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka, ya, sampai ke dalam maut. Terima kasih, ya. Ayat mengatakan iblis itu dikalahkan. Iblis yang mendakwa setiap perbuatan-perbuatan kita di masa lalu itu tidak bisa diputihkan dengan apapun juga, kecuali ayat mengatakan dengan darah Tuhan Yesus. Darah Yesus, ayat mengatakan darah Yesus itu yang membuat iblis itu yang mendakwa siang malam itu dikalahkan. Oh, haleluya. Kesalahan kita di masa lalu, pada saat kita dalam masa kebodohan kita, nggak mengerti firman Allah, nggak mengenal Tuhan, ayat mengatakan Tuhan sudah menentukan kita menjadi orang pilihan. Maka iblis itu kalau dia mendakwa, Tuhan akan membela dia. Tuhan tidak membiarkan mereka itu kemudian mati untuk mengalami kebinasaan karena dakwaan iblis itu, ya. Tetapi Alkitab juga mengatakan walaupun kita sudah mengalami diselamatkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, ya, kita seharusnya menghargai korban Tuhan itu. Tetapi kemudian kalau saya membaca di dalam kitab Sakaria pasal yang ketiga, kemudian pada saat kita menjadi orang percaya, bahkan menjadi pelayan Tuhan seperti imam besar Yosua, maka seperti Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa pelayanan kita juga belum sempurna. Supaya apa? Supaya kita kemudian tidak bermegah di hadapan Tuhan. Kalau kita kemudian sempurna sekarang ini, ya, walaupun toh sekarang ini belum sempurna, kita lihat bagaimana terjadi perpecahan dalam gereja Tuhan. Kenapa? Sebab mereka merasakan lebih dari yang lain. Tapi kita lihat kalau Tuhan seperti membukakan, memperlihatkan, ternyata pelayanan kita belum sempurna, tapi Tuhan tidak membiarkan kita didakwa oleh iblis. Tuhan itu membela. Ya, di dalam kitab Sakaria pasal yang ketiga, ayat yang ke-1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Ya. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ya.
Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Perhatikan. Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Ya. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ya. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Adapun Yosua yang sedang melayani, dia menggunakan pakaian bukan pakaian imam-imam biasa. Dia melayani Tuhan menggunakan pakaian sebagai imam besar. Tapi ayat mengatakan pakaiannya apa saudara? Kotor. Sudah disekuduskan, sudah dibenarkan. Tapi kemudian masih terbukti bahwa pelayanannya belum sempurna. Untuk apa? Supaya kita selalu kemudian banyak introspeksi, banyak berdiam diri. Ayat yang ketiga, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Ya. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Terima kasih. Tetapi ayat mengatakan karena dia melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Saya tidak tahu apa Yosua sadar pakaiannya kotor atau tidak sadar. Tetapi kemudian waktu iblis mendakwa dia, perhatikan, seringkali kita mengalami ini. Iblis mendakwa kita menggunakan orang-orang, menggunakan apa saja. Tetapi kalau kita kemudian tidak membela diri, tetapi tetap memandang korbannya, maka kita lihat di situ Tuhan yang akan nanti membela kita. Walaupun kalau dilihat ini pakainya kotor, sudah seharusnya imam besar Yosua ini mendapatkan hukuman. Tetapi kita lihat kasih sayang Tuhan, sebab dia dipilih oleh Allah. Dia ditarik seperti tarik yang hampir saja habis terbakar, tinggal puntungnya. Ya, seperti kayu, mukanya sebelah kanannya sudah terbakar, sebelah kirinya sudah terbakar habis itu. Hampir tinggal sisa-sisa. Tapi karena dia tetap berada di hadapan Tuhan dalam pelayanan, saya jujur harus mengatakan kita banyak kekurangan. Ya, saya terutama banyak kekurangan. Tetapi kalau kita mau setia tetap melayani Tuhan dan kita tidak membela diri, maka akan datang pembelaan dari Tuhan. Tuhan nanti akan membungkam suara dakwaan iblis. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 12, kita bukan hanya sekedar dibela oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan untuk mengalahkan iblis, dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Semua mengalami demikian, amin. Jangan mundur. Terus terang, ya, saya mengalami ada banyak pengalaman rasanya Tuhan, tidak sanggup saya melayani kalau demikian, tidak mampu Tuhan, berhenti saja. Sebab rasanya muka ini sudah, waduh, seperti dilempar tai, sudah. Maafkan saya menggunakan ya istilah kasar kotor ini. Rasanya muka ini tidak layak Tuhan. Tapi kalau kita ayat mengatakan pada saat itu kita berdiam diri, biar Tuhan yang membela, maka Tuhan akan mengubah kita. Walaupun memang ada kekurangan, maka Tuhan ayat mengatakan akan mengubah pakaian kotor kita dengan pakaian apa saudara? Pesta. Satu saat kita akan lihat Tuhan akan mempermuliakan kita. Oh, haleluya. Coba lanjut pada ayat yang ke-20, ayat yang keempat, ya. Maka Tuhan memerintahkan, seandainya Yosua, pernah saya sampaikan di tempat ini, seandainya Yosua membela diri, klarifikasilah, apalah istilahnya, membela diri, Tuhan tidak seperti itu. Ya, iblis membesar-besarkan kesalahanku. Iblis kemudian mempermalukan aku di hadapanmu, Tuhan. Sebenarnya tidak seperti itu. Maka Tuhan tidak akan membela Yosua. Tetapi kalau saya baca, tidak ada satupun perkataan keluar dari mulut Yosua. Kalau saya membayangkan itu seperti Yosua tertunduk, sebab memang benar apa yang dikatakan oleh iblis itu benar adanya. Pakainya kotor, tapi Yosua dia tertunduk untuk tidak berbicara satupun. Dan kita lihat pembelaan itu datang dari Tuhan. Ayat yang keempat, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Ya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu Tuhan daripadanya. Tanggalkan pakaian kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, ya, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Nah,
Aku akan mengenakan kepadamu Ya. pakaian pesta. Ya, terus ayat yang kelima. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Ya, Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya ya, dan mengenakan pakaian kepadanya. ya, Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. ya. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Oh, luar Katanya, biasa. Terus beginilah firman Tuhan semesta alam. ada jaminan kepada seorang hamba Tuhan, kepada seorang imam-imam, ya, kepada seorang anak-anak Tuhan. Teruskan. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Ya, dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, ya, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. nah, Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. terima kasih dan seterusnya ya. Soal lihat di sini, Tuhan membela Yosua, maka Tuhan yang sama juga akan membela kita. Asal kita hari-hari ini merindukan Tuhan. Memang ada banyak kekurangan, memang baik masa lalu maupun masa kini. Tapi saya percaya Engkau yang sudah memilih aku sebagai imam-imam, sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun juga, Engkau yang akan membela kita, asal kita tidak membela diri. Amin. Ya, Tuhan yang akan membenarkan kita, Tuhan yang akan membela kita. Dakwaan itu nomor satu datang dari iblis. Ya, iblis nanti akan mendakwa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, dan ayat katakan semua itu tidak bisa ditangkal oleh apapun juga kecuali oleh darah anak domba. Ya, oleh sebab itu pandangan kita jangan kita bergeser dari korban Kristus. Ya, yang kedua, hati nurani kita ini mendakwa kita. Ya, tapi ayat mengatakan Tuhan yang membenarkan orang-orang pilihan. Siapa yang dapat menggugat? Siapa yang dapat menggugat? Iblis tidak dapat menggugat. Bahkan hati nurani pun tidak dapat menggugat. Ya, 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Oh, luar biasa. Betapa kasih sayang Tuhan buat kita sekalian. Ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ada imam besar, lebih dari imam besar Yosua. Itulah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ya. Ayat yang pertama, ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, Ya, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, ya. yaitu Yesus Kristus yang adil. Teruskan ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Luar biasa ini. Semua dosa kita, semua kesalahan kita ini. Mau alasan apa lagi Tuhan? Dosaku tidak terampunkan. Tuhan katakan semua kenajisanmu, semua kesalahanmu. Ya. Ayat mengatakan itu didamaikan dengan Allah. Bahkan bukan hanya untuk dosa kita saja. Dan bukan untuk dosa kita saja, Ya. tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Dengan apa? Dengan apa? Ya. Demikianlah kita ketahui Ya. bahwa kita berasal dari kebenaran. Terus Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita. menenangkan ya. Maafkan. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Terus Sebab jika kita dituduh olehnya, jadi hati nurani itu menuduh. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, tidak kudus, maka hati nurani akan terus menuduh. Terus menuduh. Kapan dia akan berhenti? sebab jika kita dituduh olehnya, Ya. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, Ya. serta mengetahui segala sesuatu. Terus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. jikalau hati kita tidak menuduh kita, Ya. maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Terima kasih. Ayat mengatakan, maka Tuhan itu dengan korbannya, darahnya itu akan menutup suara hati nurani yang mendakwa kita. Tuhan yang sudah membenarkan kita oleh korbannya, darahnya,
Dia akan terus membela kita. Supaya apa? Sampai satu saat tidak ada lagi tuduhan hati nurani, dakwaan hati nurani. Sehingga saat kita melayani dengan hati yang damai, hati yang tenang. Kita boleh melayani Raja di atas segala raja, mempelai pria surga, Imam besar kita, ya. So bisa mengerti demikian, amin? Ya. Dan yang ketiga, siapa? Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 33 kita sudah baca tadi, yaitu orang-orang yang mendakwa kita. Jadi iblis itu akan mendakwa kita. Nomor satu itu, dalam setiap perbuatan iblis itu adalah saksi bagaikan jaksa penuntut. Selain itu juga hati nurani. Tetapi juga ada orang-orang yang menjadi kaki tangan iblis, mendakwa, menghakimi kita. Ayat mengatakan kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah membenarkan kita, maka Tuhan itu akan terus membela kita apapun keadaan kita. Oleh sebab itu ini yang harus kita mengerti. Kita harus pegang korban Tuhan. Pegang korban Tuhan, jangan lepaskan. Apapun kesalahan kita, apapun keadaan kita, tetap korban Tuhan. Korban Tuhan itu lebih dari segala kesalahan kita, ya. Yang nomor satu, dia membenarkan, dia membela kita dari dakwaan-dakwaan. Ya, ini dialami oleh semua orang, sebab semua orang berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami ini. Kita mengalami dibela oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu Kolose pasal yang ketiga. Suratan Kolose pasal yang ketiga, dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, suratan Kolose pasal yang ketiga, kitab Kolose pasal yang ketiga, yaitu orang-orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, ya, ayat yang ke-12. Karena itu, ya, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan, perhatikan, dan dikasihinya, ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, ya, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terima kasih dan seterusnya, ya. Ya, kita dipilih Allah, kita dibenarkan tadi. Kita dipilih Allah, kita dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi perhatikan, walaupun kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, bukan berarti kita kemudian tidak ada tidak ada pergumulan, tidak ada perjuangan. Sebab walaupun kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, tetapi kalau kita baca pada ayat sebelumnya, so bisa baca di rumah pada ayat sebelumnya mulai ayat yang ke-5, maka kehidupan lama itu seperti mengintip. Sudah ingat Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahiran, dari negerinya, dari kaum keluarganya, dari sanak familinya, dari rumah bapaknya. Dan dalam perjalanan Abraham, ayat mengatakan ada saat-saatnya seperti dia ada kesempatan untuk kembali ke tempat di mana dulunya dia berada, tempat di mana dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan Abraham tidak mau kembali kepada rumah bapaknya, kepada sanak saudaranya, kepada negerinya. Sebab Tuhan sudah memilih Abraham, Tuhan sudah melepaskan dia dari ikatan yang begitu kuat dan membawa dia dalam setiap langkah. Abraham tidak mau kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi anak-anak Tuhan seringkali menghadapi ini juga, ya. Kehidupan lama itu seperti menarik dia kembali. Nah, oleh sebab itu, perhatikan hari-hari ini, apa yang harus kita mengerti dalam hari-hari ini? Kita harus mengalami bagaimana Tuhan menyediakan buat kita pembaharuan itu. Proses pembaharuan yang harus kita alami terus-menerus. Itu cara Tuhan membela kita dari kehidupan kita itu kembali pada kehidupan yang lama. Tolong baca pada ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, salah satu tabiat manusia lama yang seringkali begitu mudah kembali pada cara hidup lama, Tuhan katakan dusta, berkata yang tidak benar. Tuhan katakan jangan lagi itu ada. Terus, dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbarui, terus-menerus dibaharui, teruskan, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terima kasih. Jadi Tuhan katakan kita dibenarkan lewat korbannya, tetapi juga kita oleh Tuhan kita harus mengalami pengudusan itu terus-menerus. Pengudusan itu terus-menerus. Dengan apa? Dengan firman Allah. Bagaikan kita ini dimandikan setiap hari. Berulang-ulang kali saya katakan, orang kalau mandi itu tidak satu kali, saudara. Bahkan setiap hari kita harus mandi. Inilah proses pembaharuan terus-menerus. Tidak pernah berpuas dengan apa yang sudah kita alami, pembaharuan yang kita alami, sehingga kita seolah-olah mengatakan, saya sudah baik, saya sudah sempurna. Ya. Kalau kita berhenti dari proses pembaruan, maka itu merupakan kesempatan untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Oleh sebab itu di hari-hari ini, setiap hari kita harus mengalami firman Allah yang kita dengarkan itu, seperti kita mengalami dibaharui terus-menerus, dimandikan terus-menerus. Untuk apa? Sampai satu saat kita mengalami pembaharuan sempurna. Di dalam kitab 2 Petrus pasal pertama, Tuhan katakan, kalau kita tidak mengalami pembaharuan terus-menerus, hidup lama itu sudah mengintai untuk kemudian seseorang itu kembali lagi. Ya, jangan heran ada seseorang yang berlatar belakang kehidupan yang tidak baik, kemudian dipakai oleh Tuhan, jadi baik, jadi hamba Tuhan. Tapi lama-lama dengar, loh kok kumat, loh kok kembali lagi pada hidup yang lama. Apa firman-Nya tidak berkuasa untuk membaharui dia? Jawabannya di mana? Karena orang ini tidak menggunakan kesempatan. Tuhan sudah mencurahkan air itu terus-menerus untuk memandikan kita, menyucikan kita. Tetapi seperti dia merasa sudah cukup, ya, sehingga dia kembali lagi pada kehidupan yang lama. Ya, 2 Petrus pasal yang pertama, kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang sudah lihat dalam Alkitab masing-masing, saya akan perlihatkan. 2 Petrus pasal pertama, pada ayat yang kelima, bagaimana kita harus mengalami bertambah. Ya, bertambah ini suatu kemajuan, pembaharuan terus-menerus. Dari iman kepada kebajikan, kepada pengetahuan dan seterusnya. Tetapi kemudian pada ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-9 ada orang-orang yang tidak mengalami pembaharuan. Atau ayat yang ke-8 lebih dahulu, ini orang-orang yang mengalami pembaharuan terus-menerus. Firman yang dia dengarkan itu seperti membaharui dia, membaharui. Saudara, kalau kita bisa mengerti firman, itu pilihan Tuhan. Saya dalam pelayanan, saya melihat ada orang-orang yang baru satu kali mendengarkan firman Allah, bisa tertarik pada firman Allah. Ya, padahal kalau saya merenungkan, belum sempurna saya menyampaikan firman, belum sempurna, tapi kok itu pilihan Tuhan, kok bisa tertarik, bisa mengerti. Itu pilihan Tuhan. Tuhan memilih dia untuk dibenarkan, untuk dikuduskan, supaya dia tidak kehidupan lama lagi, tidak kembali pada kehidupan yang lama lagi. Ayat yang ke-8, perhatikan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi ayat yang ke-9, perhatikan ini. Ada orang-orang yang kemudian stagnan, berhenti dari pembaharuan yang dia harus alami. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Ya, kenapa? Tidak mau mengalami peningkatan terus-menerus hari demi hari. Ya, dia merasa sudah cukup, mungkin sudah mengalami iman, sudah mendapatkan kebajikan, sudah mendapatkan pengetahuan, dan dia merasakan stop. Ya. Padahal Tuhan katakan pengetahuan kita belum sempurna. Dia tidak mau mengalami pembaharuan terus. Dan Tuhan katakan dia yang tidak memiliki semuanya itu tidak mau meningkat dari hari ke hari. Ya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia kembali lagi pada dosa-dosa yang sebenarnya sudah diampuni, sudah dibenarkan. Dia kembali pada kehidupan yang lama. Ayat yang ke-10. Karena itu, oleh saudara-saudaraku, Tuhan katakan apa itu?
Berusahalah sungguh-sungguh, ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, ya, kamu tidak akan pernah tersandung. Walaupun ada sandungan, nggak pernah tersandung itu bukan berarti tidak ada sandungan. Ini belum surga, dunia ini belum surga. Ya, semua selalu ada sandungan, semua selalu ada halangan, ada tantangan. Tapi Tuhan katakan, bagi orang yang mau mengalami pembaharuan terus menerus, dia seperti berjalan tanpa sandungan. Dia makin kuat, dia makin teguh, dan tidak pernah terserandung. Ayat yang ke-11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Perhatikan, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Walaupun dia masih di dunia ini, masih penuh dengan tantangan, tetapi kalau dia sudah dalam hati dia sudah tanamkan, saya harus mengalami pembaharuan terus menerus setiap hari, maka Tuhan katakan, memang masih hidup di bumi ini, tetapi seperti sudah mendapatkan karcis masuk, namanya sudah ada tempat dalam kerajaan surga, namanya terdaftar dalam kerajaan surga. Dia punya hak penuh untuk memasuki kerajaan surga, ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti. Mengalami pembaharuan. Saya ingin menggugah kita sekalian. Terus terang saya tidak pandai untuk menerangkan ini, tapi satu perkara yang saya ingin kita mengerti, bahwa hari-hari ini bukan waktunya kita berhenti, ya. Kalau dunia saja mereka ingin meningkatkan semua kemampuan pegawai-pegawai, ya, semua manajer ingin meningkatkan kemampuan mereka. Kenapa kita anak-anak Tuhan seperti stuck dalam pelayanan kita? Begitu dari tahun ke tahun. Kita berdoa, ya, kita belum sempurna, tapi satu perkara Tuhan katakan, jangan pernah berhenti. Tapi kita harus mengalami hari demi hari pembaharuan kita alami. Sebab Tuhan sudah memberikan kita sarana untuk mengalami pembaharuan firman Allah itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini berdoa supaya firman itu dicurahkan buat kita. Sebab siapa kami, hamba-hamba Tuhan, yang bisa memberikan firman yang begitu kuat untuk membaharui, kalau tidak ada kerinduan dari kita. Oleh sebab itu kita merindukan Tuhan, tolong ini, supaya kita makin hari makin kuat, makin teguh. Apapun sandungan, apapun Tuhan katakan tidak dapat menyandung dia. Dia tidak pernah terserandung, tetapi ada hak penuh untuk mewarisi kerajaan Allah yang sudah disediakan buat orang-orang pilihannya. Mau mengalami demikian, amin? Ya. Dan yang ketiga, apa itu? Dalam suratan 1 Petrus, 2 Petrus pasal yang ketiga, bagaimana kita mengalami hari demi hari dikuduskan, ya. Bahkan sampai suatu saat disempurnakan. 2 Petrus pasal yang ketiga, kitab 2 Petrus pasal yang ketiga berbicara tentang hari Tuhan, kedatangan Tuhan. Oh, haleluya. Ada orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah. Ayat yang ke-10, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, perhatikan betapa suci dan salehnya betapa kamu harus hidup, dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari itu Allah. Ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13 dan ayat 14, perhatikan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, ya, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Terima kasih. Ayat mengatakan sampai satu saat orang-orang yang disediakan Allah untuk kemuliaannya kedapatan tak bercacat, tak bernoda, ya. Pengertian lain, kata lain dari tak bercacat, tak bernoda itu sama dengan sempurna, ya. Nah, perhatikan saudara,
tak bercacat dan tak bernoda sampai sempurna. Siapa mereka yang boleh mengalami demikian? Yaitu orang-orang yang hari-hari ini tetap setia, tetap setia. Sebab memang ini adalah pergumulan kita pada akhir zaman. Orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, ini yang aku takutkan. Untuk mencapai kesempurnaan itu adalah ditentukan bagaimana kita setia sampai garis akhir. Saya mau mengatakan halangan itu ada, tantangan itu ada. Tapi justru dari halangan dan tantangan itu Tuhan ingin melihat apakah kita setia atau tidak. Ya, setia atau tidak. Dalam 2 Korintus pasal 11, tolong baca 2 Korintus pasal 11. Kita harus ini mengalami ini hari demi hari. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Perhatikan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, perawan suci ini, perawan itu sudah menunjukkan kepada kesucian. Apalagi ditambah suci. Ini kesucian di atas kesucian. Sedang menuju kepada kesempurnaan. Tetapi apa yang akan terjadi? Ayat yang ketiga, suatu kehidupan dengan kualitas rohani yang luar biasa ini. Tetapi kalau dicemari dengan apa yang namanya ketidaksetiaan itu, seolah-olah apa yang telah diraih, dicapai selama ini tidak ada artinya apa-apa. Ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Manusia pertama, terima kasih, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu manusia yang sempurna. Adam itu sempurna, Hawa itu sempurna, luar biasa. Tapi ada satu kesalahan mereka. Mereka tidak setia pada perintah Tuhan, tidak setia. Hati mereka tidak kepada Tuhan lagi. Pada saat mendapatkan tawaran, seolah-olah iblis memberikan tawaran lebih dari Tuhan. Perhatikan ini. Oleh sebab itu Rasul Petrus mengatakan dalam suratnya, biar hati kita ini tetap kepada Dia, seperti orang yang menanti-nantikan. Bahkan bukan hanya menanti-nantikan, tapi mempercepat kedatangan Tuhan. Kita mempercepat kedatangan Tuhan. Rasul Yohanes, dia melihat, dia mendengarkan firman Tuhan kepada sidang jemaat di Philadelphia. Sidang jemaat ini dalam segala kekurangannya, tetapi satu perkara, mereka merindukan Tuhan, mereka setia menantikan Tuhan. Dan semoga adakah itu dalam kehidupan kita, hati yang merindukan kedatangan Tuhan. Sebab ayat mengatakan ini yang membuat kita bertahan dalam langkah-langkah hidup kita ini, boleh sampai mencapai garis akhir. Kalau kita memiliki hati yang merindukan Tuhan, merindukan hanya kepada Tuhan, ini yang membuat kita tidak pernah menoleh kepada pribadi yang lain. Rasul Paulus katakan, aku takut kalau kamu ini kemudian berpaling kepada laki yang lain selain daripada Kristus sebagai mempelai pria surga. Hari-hari ini kita mohon Tuhan, kasih-Mu Tuhan itu taruh dalam hidupku. Biar kasih-Mu ini ada. Darah-Mu sudah menghapus masa laluku. Sehingga ada tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, kuasa darah Tuhan itu begitu kuat membungkam tuduhan-tuduhan dari datangnya dari siapapun juga, termasuk dari iblis. Kalau Tuhan sudah mencurahkan firman-Nya untuk seperti membaharui kita tiap hari, tiap saat, kita seperti dimandikan, masuk dalam proses pembaruan terus-menerus, supaya kita tidak kembali pada kehidupan yang lama. Rasul Petrus mengatakan, seperti kita mencemplungkan diri dalam kubangan ketidaksenonohan. Ada air untuk menyucikan, tetapi ada tanah yang cair itu, kubangan itu bukan untuk menyucikan, tapi untuk mencemari kita. Kita hati-hati hari-hari ini. Ada banyak akan kita temui dalam pergaulan, dalam apapun juga. Kubangan-kubangan itu sudah siap. Ayo datang, ayo datang. Ayo datang, cemplungkan lagi. Tapi Tuhan katakan, semoga kerinduan kita, firman itu Tuhan, bagaikan air yang begitu jernih,
dibasuhkan dalam kehidupan kita ya. Sedikit saya bersaksi, kami rombongan yang ke Papua baru kali ini lihat ada air yang begitu jernih dari kurang lebih 4-6 meter itu sungai yang menjadi suatu yang itu begitu biru, bisa kelihatan itu dasar batu-batu itu begitu ya, begitu jernih air itu ya. Kalau lihat itu nggak ada orang yang tahan untuk nggak mandi itu ya, nggak berenang di situ, begitu jernih ya. Itu salah satu ya tempat yang sangat menyenangkan di pedalaman sana ya. Tetapi air yang Tuhan curahkan buat kita ini, itu air yang murni, air yang bersih itu ya. Itu untuk menyucikan kita supaya sampai suatu saat tidak ada lagi bekas-bekas tanda-tanda hidup lama yang bisa bertahan. Kita dibaharui sampai suatu saat Tuhan sendiri mengatakan, kitab Wahyu pasal 21, semuanya sudah menjadi apa? Baru. Dan yang ketiga, bagaimana kita ada kasih. Tuhan memberikan kasih-Nya untuk kita ada kerinduan ini. Darah itu suatu bukti kasih. Kasih dari Allah, kasih dari Bapa, tapi juga kasih dari anak kepada mempelainya. Tetapi itulah kasih mula-mula. Tapi kasih itu tidak berhenti pada kasih mula-mula dalam bentuk darah. Tapi kasih itu kan meningkat sampai pada kasih mempelai. Yang harus ini kita harus kemudian merindukan, Tuhan berikan itu dalam kehidupanku. Sebab kalau kita sampai menerima kasih mempelai itu, maka itu yang membuat hari demi hari kita merindukan kedatangan Tuhan. Dan kalau kita mau merindukan hari kedatangan Tuhan, ingat seperti Yakub untuk mendapatkan Rahel. Waktu yang lama itu, tantangan yang banyak itu, kesulitan yang banyak itu, terik matahari, dinginnya malam, itu sepertinya tidak ada artinya. Sudah bisa mengerti demikian aman? Sebab apa? Kasihnya kepada Rahel itu membuat semua kesulitan itu sepertinya tidak ada artinya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kalau kita merasakan mau ibadah kok ada halangan, begitu gampang terganggu dengan halangan, itu berarti kasih mempelai itu belum kita rasakan. Bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan sebelum kedatangan Tuhan? Nah, saya mau mengatakan kesulitan yang akan dihadapi gereja Tuhan sebelum kedatangan Tuhan makin hari akan makin berat, makin hari makin besar. Untuk apa? Supaya menjegal anak-anak Tuhan tidak setia. Tapi Alkitab mengatakan, tolong baca ya, Ibrani pasal yang ke-10. Walaupun kita sudah mencapai begitu jauh dalam perjalanan kita, tetapi kalau pada akhirnya tidak setia, maka itu tidak ada artinya apa-apa. Maafkan. Ibrani pasal yang ke-10. Oleh sebab itu penulis Ibrani mengatakan kepada jemaat-jemaat orang Ibrani untuk apa? Tekun, setia sampai garis akhir. Tekun, setia terus. Ayat yang ke-36. Walaupun jemaat ini sudah mengalami perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Sudah bisa baca di rumah. Pada ayat yang ke-32, 33 itu tidak main-main perjuangan itu. Tetapi kalau pada akhirnya dia kemudian tidak setia, seperti juga jemaat di Korintus tidak setia, maka apa yang akan terjadi? Ayat 35, perhatikan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan terus. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ya, dan ia yang akan datang, ya, sudah akan ada, ya, tanpa menangguhkan kedatangannya. Terus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi, dan apabila ia mengundurkan diri, ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nggak lanjut, tapi mengundurkan diri, ya, kembali, ya, terus kan? Aku tidak berkenan kepada dia, walaupun dia sudah habis-habisan karena Tuhan, karena pelayanan, habis-habisan. Tapi kalau Tuhan katakan, tapi kalau dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39, perhatikan. Tetapi
kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Terima kasih. Siapa yang tidak akan mengundurkan diri dan binasa? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ada kasih Allah. Injil Matius pasal 24 mengatakan akhir zaman itu kasih akan bertambah dingin, tapi orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Siapa mereka? Yang memberikan dirinya untuk mendapatkan curahan kasih Allah. Malam hari ini biar kita merindukan, kita berseru, Tuhan tolong kasih mempelai surga itu dicurahkan buat kita sekalian. Sebab itu yang membuat kita bisa bertahan menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan apapun juga. Tuhan katakan kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan dalam ibadah pelayanan kita, tapi Tuhan katakan jangan mengundurkan diri, terus melanjut, terus maju, terus melangkah sampai garis akhir. Kalau kita sampai garis akhir, di situ akan terjadi kesempurnaan, kemuliaan waktu Tuhan datang kembali. Semoga kita boleh mengalami ini ya. Sebagai ayat terakhir kita akan baca 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Oh, luar biasa. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kita akan mengalami kesempurnaan kemuliaan pada saat Dia datang kembali ya. 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang kedua dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terima kasih ya. Jadi kita lihat Tuhan katakan seandainya waktu tidak dipersingkat, penulis Ibrani mengatakan tidak ada penundaan lagi. Dia yang akan datang sudah segera akan tiba kedatangannya. Waktu itu sudah singkat. Kita menjadi orang yang paling bodoh kalau waktu yang sangat singkat ini tidak bertahan. Padahal waktu yang lama kita sudah bertahan. Ya, tinggal waktu yang singkat kita tidak mau bertahan sampai pada garis akhir, tidak mencapai apa yang Tuhan janjikan buat kita. Sebab itu malam hari ini biar kita mau setia. Apapun yang kita alami, kita mau setia. Oh haleluya. Tidak selamanya Tuhan biarkan anak-anak Tuhan itu didakwa. Tidak selamanya Tuhan biarkan anak-anak Tuhan itu mengalami gangguan, tantangan. Tidak selamanya anak-anak Tuhan itu dicobai, digoda oleh iblis, seperti memanggil-panggil, ayo kembali kepada kehidupan yang lama, ayo kembali. Ya, oleh sebab itu ayat mengatakan waktu itu dipersingkat. Itulah upaya Tuhan membela anak-anak Tuhan yang dipilihnya, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkemenangan, mengalami kesempurnaan pada saat Dia datang kembali ya. Inilah firman Tuhan buat kita sekalian. Semoga kita boleh mengerti dan mendapatkan berkat dari dalamnya ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.